Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 1c. Demikianlah sabda Tuhan. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Tema renungan saat ini adalah wajah yang bercahaya oleh hikmat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari saya berjumpa dengan seorang mantan murid yang sudah bekerja. Awalnya percakapan kami sangat hangat dan menyenangkan. Tetapi kemudian ia berkata dengan nada yang cukup serius, "Bu, saya sering bertengkar dengan orang tua saya, dan anehnya saya menikmatinya." Saya sempat tertegun mendengarnya. Menikmati pertengkaran? Itu sesuatu yang jarang saya dengar. Lalu dia mulai bercerita bahwa sejak kecil ia hidup dalam tekanan dan tuntutan yang tinggi dari orang tuanya. Ia tidak pernah diberi ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Semua kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit hati itu ia pendam selama bertahun-tahun. Kini setelah dewasa, setiap kali bertengkar, ia merasa seperti sedang membalas semua luka masa lalunya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, cerita itu membuat saya merenung betapa seringnya kita hidup dengan membawa beban masa lalu tanpa sadar. Banyak orang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi sesungguhnya sedang bergumul dengan kepahitan yang belum disembuhkan. Luka yang tidak dipulihkan akan membentuk hati yang keras, wajah yang kaku, dan kata-kata yang tajam. Orang seperti ini sering tidak disukai, bukan karena jahat, tetapi karena hatinya masih dipenuhi luka yang belum beres. Firman Tuhan berkata, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Wajah yang bercahaya adalah gambaran dari hati yang dipenuhi hikmat dan kedamaian. Hikmat sejati bukan sekedar pengetahuan, tetapi kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ketika seseorang hidup dalam hikmat Tuhan, ia akan belajar untuk melepaskan, mengampuni, dan berdamai dengan masa lalunya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala beban dan luka yang tersembunyi. Dia tidak hanya ingin memulihkan keadaan kita di luar, tetapi juga membebaskan hati kita dari kepahitan yang mengikat. Mengampuni memang tidak mudah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Saat kita berani mendoakan dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita, beban itu perlahan terangkat. Kita akan merasa kelegaan yang baru, dan perlahan wajah kita akan memancarkan terang kasih Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, barangkali hari ini wajah kita tampak muram karena amarah yang belum padam, atau keras karena kekecewaan yang lama tersimpan.
Izinkan hikmat Tuhan untuk menyinari hati kita. Datanglah kepada Yesus, bawa luka itu kepadanya, dan biarkan kasih-Nya memulihkan setiap bagian hati yang retak. Saat hati kita disembuhkan, sikap kita akan berubah, kata-kata kita menjadi lembut, dan wajah kita akan bercahaya. Wajah yang bercahaya bukan karena perawatan atau senyum palsu, melainkan karena hati yang telah disentuh dan diubahkan oleh kasih Tuhan. Mari kita bangun karakter tulus hati untuk mengampuni, agar kita tidak menyimpan sakit hati dan dendam di masa lalu, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tolong kami untuk mengampuni mereka yang pernah melukai kami, agar hikmat-Mu menjadikan wajah kami bercahaya dan hati kami penuh dengan damai. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi, karena kami percaya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga di dalam menjalankan tugasnya, taat kepada Tuhan, mengutamakan kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.